Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel aku, channel MDM Alida. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya semoga selalu berbahagia tentunya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana caranya mengaktifkan SP Letter yang saat ini ya. Cara yang paling mudah untuk mengaktifkan SP Letter adalah kalian itu sering-sering belanja sebenarnya. Itu aja sih kuncinya ya. Tapi di sini aku akan kasih disclaimer dulu ya. Di sini aku nggak membuat tutorialnya. Aku jadi nggak ada tutorial gimana cara ngaktifinnya, gimana cara membuatkan isi formulirnya gitu ya. Enggak ya. Di sini aku hanya memberikan sedikit saran-saran cara-caranya agar kalian itu mudah mengaktifkan SP Letter kalian dan dapat disetujuin. Di sini aku hanya memberikan sebagai masukan-masukan aja buat kalian yang pengen SP Letternya itu cepat diaktifkan oleh Shopee dan mendapatkan limit yang besar dari pihak Shopee ya. Ini menurut berdasar pengalaman aku yang menggunakan SP Letter. Oke, di sini aku tips-tips aja ya. Oke, di sini aku akan jelaskan nih. Di sini ada dua kriteria nih untuk kalian yang memang sama sekali belum ada notifikasinya mengenai pengaktifan SP Letter ya. Bisa aja kalian itu mungkin belum memverifikasi akun Shopee kalian, atau kalian sudah mengunduh dan memverifikasi akun Shopee tetapi kalian belum pernah belanja sama sekali menggunakan aplikasi Shopee, ataupun kalian ada juga yang sering berbelanja tapi belum verifikasi akun Shopee-nya. Itu pokoknya bermacam-macam lah ya kemungkinannya. Atau juga mungkin kalian masih belanjanya masih misalkan setahun sekali atau misalkan jarang banget untuk belanja di Shopee-nya gitu ya. Jadi nggak konsisten dan nggak sering gitu ya belanja di Shopee-nya, mungkin ada juga yang seperti itu. Di sini aku akan jelasin ya untuk kalian yang baru aja mengunduh Shopee beberapa minggu, itu kalian tentunya belum mendapat notifikasi untuk pengajuan atau mengaktifkan SP Letter tentunya. Tapi ini untuk pengguna lama ya, yang sudah punya aplikasi Shopee, sudah verifikasi, semuanya sudah gitu ya, verifikasi handphone, verifikasi nomor handphone, maksudnya verifikasi melalui email kalian. Jadi kalian sering belanja juga di Shopee, atau kalian udah membernya udah platinum gitu ya. Jadi kalian tentunya di situ akan mendapatkan notifikasi dari Shopee nih untuk mengaktifkan SP Letter kalian. Itu ada di bagian saya ya, di bagian paling kanan bawah yang bergambar orang itu, kalian klik aja di situ. Kalian bisa lihat scroll up scroll down, di situ akan ada keterangannya untuk kalian untuk mencoba mengaktifkan Shopee Pay Letter kalian itu bisa mendapatkan limit hingga 50 juta ya. Untuk yang sekarang ini tahun 2021 sampai 50 juta limit kreditnya ya. Syukur-syukur kalau kalian bisa dapat limit yang paling gede itu ya. Dan aku cuma dapat aku sendiri cuma dapat limit sampai 10 juta setengah gitu ya, aku sendiri. Dan ada juga yang lainnya yang udah dapat sampai limitnya itu 16 jutaan gitu ya. Oke. Jadi kalian kalau yang mau mengaktifkan itu aktifkan aja, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian setelah mengaktifkan itu diterima dan dapat limit, terus kalian itu nggak pakai, tentunya kalian nggak pakai limit tersebut untuk belanja maksudnya, dan tentunya kalian nggak akan kena tagihan apapun lah ya. Jadi kalian hanya di situ aja uang kalian di SP Letter limit kredit kalian gitu ya, untuk dana cadangan kalian kalau misalkan sewaktu-waktu mau dipakai. Jadi caranya untuk mengaktifkan itu kalian klik aja aktifkan gitu ya, aktifkan SP Letter kalian. Nah di situ kalian nanti akan menemukan bagian untuk pengisian formulirnya. Jadi pengisian formulirnya itu kalian isi sesuai data yang kalian yang benar-benar ya, jangan yang bohong-bohong, karena ini menyangkut data keuangan termasuk data
seperti data untuk kredit gitu ya. Jadi kalian harus masukkan nama kalian, alamat kalian yang benar sesuai KTP, karena nantinya kalian harus mengupload KTP kalian dan unggah swap foto juga. Jadi kalian nanti akan diarahkan untuk selfie, diarahkan untuk mengupload identitas kalian, KTP misalnya ya. Jadi kalian ikutin aja alurnya. Dari situ setelah kalian ajukan pengajuan limit itu ya, mengaktifkan itu, kalian nggak langsung dapat nih, ada yang nggak langsung dapat limit SP letter loh ya, nggak langsung dapat. Jadi akan dilihat dulu oleh pihak Shopee-nya, dan nanti kalian itu hasil pengaktifannya itu kadang-kadang ada yang diarahkan untuk misalkan untuk berbelanja di Shopee lebih sering lagi, misalkan 5 kali transaksi di Shopee, pembeliannya di Shopee, atau kalian diarahkan untuk seperti membayar tagihan lewat Shopee gitu ya. Nanti akan aku di gambarnya, nanti akan di sini ya, aku akan buat di sini nih ya. Nanti kalian lihat contohnya seperti itu. Harus melakukan pembayaran kartu kredit lewat Shopee, atau pembayaran listrik lewat Shopee, atau pembayaran PDAM lewat Shopee. Dan untuk cara pembayaran PDAM atau listrik lewat Shopee, aku udah buatin videonya jauh-jauh hari ya. Dulu kalian scroll aja, lihat cara pembayaran air, cara pembayaran PDAM, atau cara pembayaran listrik PLN gitu ya, ada di video aku dulu ya, udah lama banget. Nah, kalian di situ bayar aja, ikutin aja alurnya. Nanti dari situ pihak Shopee akan mendetek keaktifan kalian di Shopee tentunya. Jadi nggak semua langsung dapat limit kredit Shopee Paylater kayak dulu ya. Kayak aku di awal-awal, mereka yang menawarkan, pihak Shopee yang menawarkan untuk aku mengaktifkan limit SPayLater ya. Jadi aku aktifkan aja, jadi aku langsung dapat kredit tanpa harus bayar ini itu dulu, tanpa harus bertransaksi ini itu dulu. Jadi aku langsung dapat gitu ya, dapat limit pertamanya itu cuman 3 juta rupiah, naik 5 juta, naik lagi 10 juta setengah gitu. Jadi nggak langsung blek gitu ya, banyak limitnya gitu ya. Jadi bertahap gitu ya, sesuai dengan kriteria kalian, sesuai dari pihak Shopee-nya juga ke kalian seperti apa ya, melihat keaktifan kalian sebagai member Shopee-nya gitu ya. Oke, dan kalian juga nantinya setelah itu kalian harus nunggu dulu nih beberapa waktu. Misalkan kalian pengaktifannya itu nunggu lagi berapa lama, kalian tunggu aja gitu, jadi sabar gitu ya. Kalau pengaktifan SPayLater ini kan sama seperti kita mendapatkan kartu kredit. Jadi kita pengajuan dulu, isi formulir dulu, nanti pihak banknya survei dulu gitu ya. Terus pihak banknya survei dulu, kalau misalkan benar kalian data-datanya itu seperti itu benar, nanti baru di-ACC oleh pihak bank, baru kalian dapat kartu kreditnya gitu. Seperti pengajuan kartu kredit aja gitu ya. Cuman kalau kredit itu kan kita pegang kartunya. Kalau ini limit kreditnya itu ada di aplikasi Shopee buat belanja gitu ya, bedanya gitu ya. Lebih gampang diomonginnya itu kayak kartu kredit lah ya gitu ya. Kartu kredit kan kita gesek terus nanti kita udah pakai uangnya dari kartu kredit itu, nanti kita bayar gitu ya, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, teman-teman yang udah pada pakai Shopee Paylater, aku ucapin selamat gitu ya. Untuk yang belum, aku ucapin sabar ya. Ucapin sabar gitu, karena peminat dari SPayLater ini udah banyak. Jadi mungkin dari pihak Shopee-nya juga tentunya harus melihat satu-satu gitu ya, karena ribuan atau mungkin bahkan jutaan member Shopee di Indonesia gitu ya. Terus kalian juga yang disuruh isi saldo ShopeePay nih, ada yang disuruh isi saldo ShopeePay ya. Itu kalian isi saldo ShopeePay, terus kalian juga bisa gunain isi saldo ShopeePay kalian itu untuk belanja gitu ya. Dan agihkan sebagian untuk diendapkan di aplikasi ShopeePay kalian itu, di saldo ShopeePay itu, maksudnya jangan dipakai gitu, diendapkan itu jangan dipakai gitu ya. Misalkan ada sekitar jangan sampai kosong lah, ada sekitar misalkan ada 10.000 kah, 20.000 kah gitu ya, ditaruh aja di situ nih biar kelihatannya aktif gitu ya untuk belanja di Shopee gitu ya. Itu aja. Jadi di sini aku bukan memberikan tutorialnya seperti ini karena udah kelewat ya, udah lama banget.
aku udah dulu waktu aku pengajuan itu aku nggak sempat buat tutorial dan nggak sempat untuk screenshot aku waktu pengisian formulir gitu ya. Jadi aku udah kelewat, udah lama banget, jadi aku nggak punya bahannya untuk tutorial ke kalian gimana cara isi formulirnya, gimana swap fotonya, gimana cara upload KTP-nya gitu ya. Tapi menurut aku untuk upload KTP atau swap foto itu gampang lah ya. Nah, isi formulir juga gampang lah ya. Jadi aku cuma ngasih ke kalian itu caranya agar SP letter kalian itu bisa pengajuannya itu bisa cepet gitu ya. Aku saran ke kalian itu biar kalian itu nggak bingung gitu, kenapa harus isi Shopee, kenapa harus bayar air nih gitu ya, kenapa kok begini, kenapa ditunda gitu ya, kenapa pengajuan aku suruh ditangguhkan dulu beberapa minggu lagi, suruh dicoba lagi gitu sama pihak Shopee-nya. Nah, itu memang seperti itu ya untuk yang sekarang gitu ya teman-teman. Jadi kalian ikutin alurnya gitu ya. Kalau misalkan suruh isi saldo ShopeePay kalian, ya isi saldo ShopeePay kalian, toh saldonya juga kalian yang punya gitu ya. Itu kan cuman arahan dari Shopee agar kalian itu aktif berbelanja di Shopee gitu ya. Kalau suruh bayar tagihan listrik, bayar PLN, bayar PDAM gitu ya, kalian lakuin aja gitu ya. Jadi kalian kalau mau, yang namanya juga kita itu berarti kita minjem uang mereka gitu ya. Jadi kalian lakuin aja gitu ya, jangan putus asa gitu ya. Oke, namanya juga usaha gitu. Oke. Nah, kalau udah ada SP letter, tentunya kita bisa belanja dulu, bayar kemudian gitu ya. Kita ngambil barangnya dulu, bayar pakai SP letter, nanti akhir bulan pas gajian baru kita bayar nih. Kan gitu ya, gampang. Terus kalau kita pakai SP letter nih, kita itu nggak kayak dulu gitu ya, buru-buru harus ke ATM atau Indomaret karena terburu sama waktu. Kan ada limitnya nih untuk belanja di Shopee, minimal misalkan 24 jam nih harus cepat-cepat bayar. Dan kalau misalkan telat terus orderan kita itu, check outan kita itu kan ke cancel otomatis gitu ya. Kalau ini enggak, kalau kita pakai SP letter udah langsung check out, langsung bayar SP letter, udah gitu, udah selesai, barang kita udah dikemas sama penjualnya gitu. Tunggu nanti kalau misalkan barang udah datang, terus kita cek barang diterima, terus kita klik orderan kita barang diterima, dan terus kita tinggal siap-siap deh untuk bayar tagihan SP letternya gitu ya. Dan aku berulang-ulang kali bilang ke kalian buat kalian itu belanja yang perlu aja, yang seperlunya, jangan terlalu bersifat konsumtif gitu ya. Pilih-pilih barang juga, pilih-pilih barang yang seperlunya supaya nggak terlalu besar nanti tagihannya gitu ya. Harus hemat-hemat juga gitu ya, jangan karena mentang-mentang ada SP letter terus kalian terus aja sering belanja gitu ya, jangan ya. Oke, untuk kalian yang udah nonton video aku, terima kasih banyak. Untuk kalian yang kurang ngerti atau kurang paham sama tutorial, sama yang aku sebutin ini, aku mohon maaf banget karena mungkin aku jelasinnya terlalu cepat atau cara aku penyampaiannya itu kurang bagus gitu ya. Dan emang aku tekankan di sini, aku bukan buat tutorialnya, aku menyampaikan kalian caranya agar SP letter kalian itu bisa mendapatkan SP letter tahun 2001. Cara mendapatkan SP letter tahun 2021 gitu, berbeda dengan yang dulu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang mau subscribe, ditunggu subscribe-nya di sini ya. Oke, yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya loh di sini loh ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.